Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Gegerkan Indonesia, orang ini ternyata adalah Soekarno. Seluruh bangsa Indonesia tidak sedikit yang merindukan sosok Insinyur Bung Karno. Bung Karno atau nama aslinya yaitu Soekarno dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Soekarno merupakan proklamator bangsa Indonesia yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun demikian, Bung Karno menjadi tahanan politik usai pecahnya peristiwa G30 SPKI setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden pertama Indonesia. Akhir-akhir ini, presiden pertama Indonesia ini mendadak ramai diperbincangkan menyusul beredarnya kabar jika proklamator Indonesia ini masih hidup. Hal itu disebutkan oleh beberapa unggahan di dalam sebuah akun sosial media. Hal itu pun membuat heboh masyarakat karena mengungkap kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno. Kesaksian pertama datang dari pria yang bernama Mu'alif, warga desa Seimata-mata. Dia mengatakan bahwasanya bertemu dengan Soekarno pada waktu malam hari. Mu'alif mengaku tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini diimpikannya datang menyambangi kediamannya. Saya juga tidak menyangka, apa yang saya minta akhirnya terkabul. Ia datang hanya silaturahmi, kata Mu'alif. Selain dari kesaksian Mu'alif, datang juga kesaksian dari seorang pria yang mengaku melihat Insinyur Soekarno. Pria tersebut bahkan tegas mengaku mengetahui keberadaan Bung Karno pada saat ini. Dia mengatakan bahwasanya Soekarno masih hidup, akan tetapi dirahasiakan. Dia bahkan mengetahui tempat di mana Soekarno berada. Jika memang orang itu ingin menguak, ingin mengerti, ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya. Saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut di dalam unggahan sebuah video di akun sosial media. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebut salah satu daerah. Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati, ia sering ke sana. Imbuh dia. Dia juga menceritakan bahwa saat ini presiden pertama di Indonesia tersebut tinggal di tempat kakeknya. Guntur dan Megawati dikatakan rutin berkunjung ke tempat tersebut setiap 1 tahun sekali. Soekarno, lanjut dia, harus berpindah tempat agar jejaknya tidak diketahui oleh wartawan ataupun halayak. Terkait hal tersebut, bahkan paranormal yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Mijan dalam sebuah video juga ikut merespon tentang gencarnya kabar bahwa Soekarno masih hidup. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno. Salah seorang warganet menanyakan apakah benar Insinyur Soekarno masih hidup. Dengan gaya khasnya, Mbah Mijan menjawab dengan tegas bahwasanya Soekarno masih hidup. Soekarno sendiri menjabat sebagai presiden selama 22 tahun. Yakni pada tahun 1945 hingga tahun 1967. Sejak Agustus tahun 1965, kesehatan Soekarno terus menurun. Ia pun pada akhirnya tutup usia pada hari Minggu 21 Juni 1970. Dan dia dimakamkan di Blitar dekat makam ibundanya. Mungkin sebagian orang atau bahkan seluruh rakyat Indonesia pasti mendambakan atau bahkan mencintai sosok pemimpin yang satu ini. Saking populernya Soekarno, bahkan Soekarno dipercaya memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa dari pantai Laut Selatan. Bahkan terdapat mitos bahwasanya Soekarno telah menikah dengan Nyi Roro Kidul.
Pasalnya, terdapat kabar burung yang menyatakan jika Soekarno telah melakukan pernikahan secara goi dengan tokoh mitos tersebut. Kemudian, hal ini semakin ramai diperbincangkan ketika Soekarno mengawali salah satu pidato kenegaraannya dengan bercerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Kemungkinan jika Soekarno masih hidup, beberapa hal ini akan terjadi. Misalnya saja, Indonesia akan menjadi negara basis ketiga alutsista Rusia. Pada masa Bung Karno, yang dimana Indonesia mendapatkan banyak sekali pemasokan senjata dari Rusia, maka tentara Indonesia pada saat itu telah menggunakan antara lain tank tempur Rusia, jet Rusia Bomber Tu-16, jet MiG-35, pesawat tempur MiG-21 Fishback, kapal selam teknologi Rusia yaitu Whiskey U-359 dan cruiser, serta motor torpedo boat yang berjumlah cukup banyak. Maka Indonesia pun pada saat itu menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Bahkan jika saja Soekarno masih hidup, Malaysia akan jatuh ke tangan Indonesia. Hal itu karena begitu tangguhnya tentara militer Indonesia dan sangat terampil dalam berbagai bidang. Hal ini telah dibuktikan pada saat Operasi Dwi Kora yang ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Dalam operasi tersebut, tentara militer Indonesia berhasil membekukan tentara militer milik Malaysia. Meskipun mereka telah dibantu oleh tentara militer Inggris dan Australia. Dengan begitu, sudah jelas bahwa tentara militer Indonesia menjadi yang paling terkuat dari tiga negara tersebut. Bukan hanya Malaysia, Amerika bahkan akan segan dengan Indonesia. Bagaimana tidak, bukan karena hanya Indonesia memiliki tentara militer yang cukup kuat. Akan tetapi, lagi-lagi karena Indonesia memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat dengan negara Cina dan juga Rusia. Amerika Serikat tidak akan berani sedikitpun menyentuh Indonesia, apalagi sampai berani membuat kesalahan yang membuat Indonesia merasa terganggu. Tentara militer Indonesia yang saat itu yang memiliki persenjataan yang sangat canggih akan sangat mudah menumbangkan Amerika Serikat dalam sekejap. Di sisi lain, masalah Freeport di Indonesia akan dipertimbangkan lagi oleh Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Dengan demikian pula, siapa yang tidak mengenal sosok pemimpin yang satu ini? Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tak bisa lepas dari nama besarnya. Sosok Soekarno hingga kini pun masih begitu dikagumi. Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Itulah kisah dari Insinyur Soekarno yang dikatakan masih hidup. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.